Saya 2 kali sudah dipanggil oleh pengadilan Untuk jadi negeri saksi. dan pengadilan agama untuk menjadi saksi ahli Saksi. terhadap pernikahan siri yang tumpang tindih. Sebentar aku tanya dulu. Iya, Naik iya. kanan, turun kiri. Langsung Iya. turun kah? Berhenti nggak di tengah? Berhenti. Itu penyebabnya. Masalahnya berhenti. Jangan berhenti. Kan saya sudah bilang. SOP-nya adalah baca doa, naik kanan langsung turun. Jangan berhenti di tengah. Tidak ada perintah parkir. Tidak ada parkir. Ada. Itu penyebabnya. Parking brake-nya ditarik. Jadi. Tahu lah Ji, Ulun minggu kemarin kan aja ya. Minggu semalam. Seminggu semalam kelaparan. Kasian. Tapi terkajut-kajut Jawab yang sih kasih ini. Tenang Pian aja. tidak ada lagi keluar kota. Ada, artinya sama-sama lapar kita. Jadi terpintar dikit ulun kemarin tuh Ji. Iya. Ada baju batik kering. Nah, ulun pakai berjalan. Pas berjalan di pinggir di gang tuh ada bacaran orang. Masuk aja ke situ. Nah, Diundang-undang juga ada kah? kada. Nah itu kayak ulun patuakan apa hukumnya. Ada diundang. Cuman ulun tuh kajut-kajut situ Ji. Itu menyarawen ngarannya. Menyerawin. Menyerawen. Guru lah. Menyerawin itu artinya apa, Guru? Karena diundang tadi teh. Oh iya. Tapi kalau disilahkan orang halal aja. Halal aja. Apa kisah aja? Nah, yang ulun Acara terkajut itu sangka ulun yang duduk itu anak di pelaminan itu. Kesunan. Bebinian ini. Iya, kada. Bebinian. Ya, sangka ulun si anak si ini kuitannya atau adingnya sekalinya mempelainya kan masih jai. Mempelai kak itu acara Kedua kawinan. mempelai kalau Iya. kawinan. Dan waktu lu mah sunat. Kawinan. Allah. Kekanakan umur di bawah 17 tahun tuh, Bang. Oh, Cuman- cuman sunat lucu bener juga kalau. Cuman itu Bang acaranya kan tapi rame, kada kayak orang-orang beranuan tuh iya. beramian. Parakang situ aja. Parakang situ aja, ke keluarga aja makanya dipadai. Kamu keluarganya siapa? Aku keluarganya Anang Utuh yang di situ aja. Lain Anang Dimas kah? Lain. Anang- Anang Dimas yang rencananya hendaknya Nah, tapi sudah cukup umur itu. cukup umur kalau Anang Dimas. Nang ini baru Kita- cukup umur. Nah kebetulan tadi ulun baca-baca berita di tahun 2020 tuh Jay, ujar UNICEF itu terus dikaji lagi sama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Indonesia tuh berada di urutan ke-37 pernikahan dini sedunia 37 37 dan peringkat 2 di Asia Tenggara. juara lah. Akai. Juara. Benar. Ulun aja kemarin tuh nikah itu umur 27. 27. Ini di bawah 20 tahun, di bawah 17 tahun nikah nyaman-nyaman. Bahaya banget. Nyamannya Nyata di nyaman. Tapi ini karena tahu nyaman kan atau sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah. Wajib perhatian. Makanya hari ini kita undang Tuan Guru. Tuan Guru nih. Biasanya kalau lomba hari itu menurutnya Tuan Guru Iril. Iya. Guru Iril. Itu lebih akrab. Lebih akrab. akrab. Guru Iril, Sidin ini komandannya kepenghuluan wilayah Kalimantan Timur. Oh, pas Apa banar. Tuan Guru? Pas banar. Anu bercahaya. Itu Bang sudah. Karena gawian Sidin tuh kerjaannya tuh menghalalkan yang haram. Ini yang Si kemarin Din kan kisahkan itu ada orang yang berani menghalalkan yang yang haram. haram. Fatwa aja itu harus ini enggak datang tuh sah. Jadi- Iyalah. Halal. Halal. Halal langsung. Jadi SIM-nya nih Sidin keluarkan. Sidin yang mengeluarkan lah. Iya. Surat menyuratnya. Kabar Tuan Guru. Alhamdulillah. Baju mantap. Nah, Iya. berpangkat pulang. Pangkat pulang. Karena Kalah lagi. kalah pangkat pulang. pulang. Tak tinggal. Semalam tuh kita berpangkat nah. Iya. Ceritakan di sini 2 kali. Sidin ketua umum APRI ya? Ya. Oh ini baju Sidin nih Apri. Baju ini. APRI. Lain ABRI lah. Abri lain. ABRI Bahari. APRI itu apa? Tuan Guru? Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Republik Indonesia. Kada gampangan. Kada kegampangan Ada penghulu nih. kegampangan. Pokoknya Tuan Guru penghulu. Nah itu tadi yang wani menghalalkan yang haram. Yang Nah haram. kita obrol ini Nah, tadi. sekalian. Nah pas itu Pas. karena memang isu ini isu yang sudah santer dan sampai detik ini problem ini ibarat kata mata rantai udah carut marut. Betul. Problemnya Dampaknya kemana-mana. juga. dampaknya luar biasa. Kalau orang bicara tentang stunting, disharmoni rumah tangga, itu salah satu pemicu awalnya itu adalah ketidaksiapan seseorang untuk menikah. Menikah. Oke. Nah, ini perlu kita respon dulu nih pendapat Tuan Guru terkait dengan Tuan Guru ini nyaman lah.
Ya, guru. Yang biasa aja lah, harus tetapi formal benar kan. Ini kan formal-formalan gini. Ini gua ngarannya gini pojok kisah. Tuan guru tuh kata tinggian. Oh, Dia orang kami dibentuk bersisi aja gitu. Bersisi. Oh. Guru pengen maju dikit bisa lagi. Bisa. Nah, nyaman suara. Kalau basis itu si tuan guru. Si tuan guru. Si tuan guru. Si Joyo kalau makanya pojok kisah ini tuan guru lah, mohon maaf ya. Ini kita bebas ya pakai kisah. Iya, tidak menghakimi tapi memberikan informasi dan edukasi buat masyarakat kita. Nah, itu kira-kira respon tuan guru dulu lah untuk pernikahan anak di bawah umur. Iya. Idealnya tuh usia berapa sih nikah, Guru? Oke, menurut orang Jepang lah, menurut aturan negara. Iya. Tapi sebelumnya minta maaf kalau sudah kita memandirakan masalah nikah anak ini, tuh yang paling sedih pertama itu sebenarnya bubuhan penghulu. Sedih pertama penghulu. Maka biasanya penghulu itu membahagiakan orang. Mestinya membahagiakan kan? Iya. Penyebabnya apa? Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak itu tadi. Tanpa mau melihat efek kedepannya terhadap anak itu sendiri. Iya, dampaknya itu. Nah, yang kedua, seakan-akan mereka bahasa apalah ini yang paling menjustifikasi. Iya, ulang Iya, memang harus begitu bahasanya toh. Bahwa pernikahan siri itu sah sebertaan. Padahal ada banyak kasus pernikahan siri itu nang kada halal. Bisa ada tuh. Nah, jadi buktinya apa kada halalnya itu? Ketika bubuhannya meminta upaya hukum gasan melegalkan pernikahan bubuhan itu oleh pengadilan agama ditolak. Nah, alasan ditolak tadi kan pertama mereka melanggar aturan negara. Yang kedua ada bukan hanya aturan negara yang dilanggar, ada norma agama yang dilanggar. Misalkan wali nikahnya tidak berhak menjadi wali. Nah, yang tidak berhak menjadi wali itu dalam konteks apa itu? Contohnya ketika walinya kada kawa hadir, tidak bisa hadir. Yang oleh negara itu kan dalam fikih itu kan ada namanya masafatul qasri kan. Masafatul qasri. Nah, tetapi itu belum terpenuhi. Ukurannya gimana? Ukurannya itu kan yang ya minimal 80 km lah. 10 km dekat tuh. Parak aja lah. Deket itu. Nah, parak orangnya itu. Tapi itu kan sampai situ tetap oleh tokoh dalam tanda kutip lah, tokoh agama itu dah wali hakim aja dah aku yang jadi walinya. Nah. Jadi problem sosialnya ini diantaranya tanda kutip ya. Ada tanda kutip oknum tokoh agama yang kemudian memfasilitasi pernikahan seperti itu. Bujur benar. Waduh, ini berarti mempermudah itu, Guru. Mempermudah di situ. Mempermudah menyamani. Tetapi mempermudah menyamani, tapi menyalahi. Nah salahnya ini. Salahnya ini menjadi keliru. Keliru. Soalnya kalau dia salah 3 berarti benarnya 7. Iya kan? 10 pertanyaannya. Pertanyaan 10. Kalau salah 1 aja. Ini salah 1. 9. Banyak betulnya itu Tuan Guru, gimana ini? Jadi secara kalau kembali ke pemandirian asal tadi itu, kalau nikah di bawah atau nikah anak itu atau nikah di bawah umur itu yang pertama kali bersedih itu para penghulu. Oke. Karena itu menyisakan banyak masalah ke depannya, ke belakangnya. Pertanggungjawabannya. Iya. Karena ketika meminta upaya hukum ke pengadilan agama ditolak oleh pengadilan agama. Datang pulang ke KUA. Kami disuruh nikah aja. Disuruh nikah lagi. Disuruh nikah aja. Padahal amar putusannya karena memerintahkan KUA. Oke. Nah, gitu kan. Nah, ketika kita suruh untuk memenuhi persyaratan ini, kemudian sariklah lawan kita. Marah. Nah, apa menyusahkan orang anak nikahan? Biar dia nikah siri aja pulang. Ujar gitu kan. Nah, itu jadi berangkap-rangkap akhirnya. Nah, sampai hari ini tuh banyak banget kasusnya itu. Artinya pengadilan agama itu sudah berupaya memberikan solusi. Kita sudah berupaya memberikan solusi. Tetapi masyarakat kita nih ketujuan instan tuh. Instan. Mie aja instan aja. Masih di keramas dulu dibuka kada langsung jadi. Tapi begitu sudah berisi anak, kada dapat nang ada anak itu, pertama kan wah ini kan kalau masuk sekolah atau orang mencari akta kelahiran. Bujur. Nah, akta kelahiran dicari kada kaum ada kan itu.
Karena sampai itu ke Permendagri 19 kan. Nah, itu. Ya, tapi begini, sebelum ke problematika hukum, kan ada persoalan lebih jauh tentang masyarakat yang memahami ini sah loh menurut agama. Ya. Seakan-akan ada benturan norma agama dan norma negara. Padahal kan negara kita ini kan negara, kalau bahasa Mahfud itu kan religious state, negara yang beragama. Betul, memang di Undang-Undang 174 itu ditegaskan pernikahan itu sah kalau menurut aturan agamanya, yaitu dan kepercayaannya. Itu poin 1 kan, ayat 1. Ayat 2-nya kan dipertegas, pernikahan itu harus dicatatkan. Tercatat. Kalau yang muslim di kantor urusan agama, non-muslim di catatan sipil. Dan ini meliputi seluruh warga negara Indonesia. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu adalah Undang-Undang Pokok-Pokok Perkawinan di Indonesia. Itu judulnya. Pokok-Pokok Perkawinan di Indonesia. Karena varian lanjutannya kan banyak tuh. Ada di kompilasi hukum Islam dan seterusnya. Dan itu mengikat secara normatif kepada seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Karena konteksnya dia warga Islam dulu. Tapi kan persoalannya lebih jauh tadi, seakan-akan ada benturan. Nah, ada nggak solusi yang diberikan oleh negara untuk memberikan atau meminimalisasi kecenderungan atau apa ya? Ini kan karena persoalannya pertama, paradigmanya itu paradigma keagamaan, pemahaman agama. Jadi saya tidak menyebut agama ya, pemahaman terhadap agama. Artinya itu kan kajian-kajian selalu, mohon maaf ya, tokoh yang seperti tadi oknum tokoh agama yang mengatakan buka aja di kitab, mana ada dalil harus dan sebagainya. Yang kedua budaya, karena memang budaya ini menjadi persoalan lebih jauh. Mohon maaf ya, saya dulu punya sahabat sekolah dulu. Dia kecil, tadi persis seperti tadi. Dia, mohon maaf, saya sebut dari suku ya. Tapi ini mungkin sekarang tidak lagi ya. Tapi itu kan kejadian lama gitu. Tapi ada beberapa yang memang budaya. Kebetulan teman saya ini dari Tanah Madura. Mohon maaf ya. Ada sebagian kecil masyarakat di sana yang menjadi tradisi menikahkan anak masa kecil, bahkan anak itu masih di pangku. Luar biasa kan? Ini kan aspek budaya yang kemudian memahami ini kan warisan leluhur yang dianggap baik karena mereka menganggap ada yang disebut dengan wali mujibir. Wali mujibir itu ayah dan kakek. Yang tanda kutip dalam bahasa fikih klasik itu memungkinkan tanda kutip memaksa anak untuk menikah. Dijodohkan dalam arti ya? Dijodohkan. Padahal dari konteks ini anak nggak mengerti dia diapain gitu kan lagi sedang apa. Nih, ini kan dua hal yang satu sisi berdasarkan memahami norma-norma agama, kajian-kajian fikih, yang di sisi lain itu aspek budaya. Aspek budaya pun tidak lepas dari pengaruh agama tadi gitu loh. Nah, sedangkan fikih itu kan punya dinamika. Saya meyakini mungkin kemarin sempat kita ngobrol di konteks bagaimana posisi negara dalam hal ini. Padahal negara itu kan punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah, ini kan bagian aspek perlindungan negara ya, gitu Tuan Guru ya. Nah, dalam hal ini ada nggak sanksi? Karena persoalan hukum itu kalau tidak ada pressure atau sanksi yang diberikan kepada tanda kutip bahasa kita tadi oknum-oknum yang menjustifikasi perilaku mereka dengan dasar norma-norma kajian-kajian fikih tadi, misalkan sulit bagi kita untuk meminimalisasi atau memberantas itu karena paradigmanya paradigma klasik, tanda kutip seperti itu. Ada nggak kira-kira Tuan Guru itu? Oke, sebelum ke situ saya ingin sampaikan juga bahwa kebiasaan ataupun adat istiadat orang Islam lah, orang kita lah pada umumnya itu selalu berlindung di balik fikih. Untuk menikahkan akad tentang keabsahan perkawinan itu. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang kiai tanda kutip lah itu. Dia sama sekali tidak mau mengikuti aturan negara, yang mau diikuti fikih saja. Ketika kemudian kita bersikukuh, apa sih dasar hukum kalian kemudian menyatakan bahwa nikah siri itu sah? Ada enggak fikihnya seperti itu? Kan kalau menurut
apa namanya fikih kalau terpenuhi syarat dan Rukun rukunnya kan ya rukun ya. sah Pasti itu kan rukun ini. rukun yang dia kan Iya. ada wali, ada catin, ada 2 orang saksi, Iya, sah. mohon ijab kabul sah kan Sah. begitu. Nah, tetapi pernah enggak memikirkan akibatnya? Iya, Betul kan? Nah, karena itulah kemudian ada berapa banyak orang yang menikah siri itu justru kemudian menimbulkan mudarat yang lebih banyak daripada manfaat. Contohnya banyak ketika dia ingin mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri. Ketika dia ditelantarkan oleh suaminya, dia Iya. mau mengadu kemana? nggak ada kekuatan Tidak ada hukum. tempat pengaduan. Tidak ada pengaduan hukum Nah, ya. ketika dia apa namanya kasus yang sering terjadi juga perebutan hak waris. Nah, dia mau menuntut secara apa? Sementara bukti perkawinannya tidak bisa dibuktikan. Nah, maka hadirnya negara untuk dalam hal perkawinan ini adalah justru untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya sendiri. Supaya tenang, tentram membangun rumah tangganya. Nah, kemudian terkait sanksi, apakah ada sanksi? Kami kemudian kemarin sempat berdialog dengan, bukan dialog saja sih, Basul Masail Kepenghuluan Kalimantan Timur di Balikpapan menghadirkan pihak kejaksaan dan apa namanya kejaksaan itu apa? Satu-satunya tuh. Advokat. Nah, Peradi ya? Ya. Peradi. Bisa enggak kira-kira kami menuntut apa namanya dikenai sanksi orang tersebut. Nah, satu sisi ada yang beliau mengatakan itu adalah delik aduan, kalau tidak yang mengadu berarti tidak bisa. Satu sisi beliau mengatakan bisa, karena apa? Dia melanggar aturan undang-undang. Nah, maka kita bisa melakukan itu, mempidanakan yang bersangkutan, yang khususnya yang menikahkan. Itu. Jadi, tapi dari sisi aturan kan belum ada. Ini kan wilayah normanya, mohon maaf ya, ini kan wilayah keperdataan ya. Ya, perdata. Wilayah perdata, meskipun dalam norma-norma keperdataan pun memungkinkan. Kan Undang-Undang 174 di belakang itu ada pasal yang berbicara tentang pidananya. Kalau orang yang tidak mencatatkan, pejabat misalkan, pejabat yang harus mencatatkan, lantas dia tidak melakukan itu, dia bisa dipidana. Tapi kan ini kan persoalannya kan terikat dengan tugas pokok mereka. Yang menjadi persoalan ini, norma hukum ini belum menyentuh akar rumput problem yang tumbuh di masyarakat, dan ini kan sekian lama ya. Betul. Sekian lama sehingga apa? Kalau sebenarnya orang mampu membangun paradigma atau memahami norma hukum tadi yang fikih tadi, ada kayak yang la darara wa la dirar. Sesuatu itu tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan gitu. Artinya menikahkan ini betul itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Hukumnya ibadah melakukan itu. Tapi kalau perbuatan ibadah yang kemudian berdampak mudarat, tentu itu menjadi tanda tanya. Betul. Nah, berarti ada PR lanjutan nih terkait dengan posisi orang yang menikahkan orang secara ilegal. Ini kan persoalan ya. Apakah setiap sesuatu yang sah itu legal? Belum tentu. Kan gini ya, gitu ya Pak ya. Ini saya konfirmasi aja nih. Karena Pak, sah menurut agamanya, tapi dia ilegal dalam konteks administrasi kenegaraan kita. Ini kan persoalan lebih jauh. Nah, kaitannya dengan persoalan lebih jauh, saya memperhatikan, saya mengamati problematika pernikahan, dunia pernikahan dan sebagainya. Tapi saya ada melihat ada beberapa Permendagri. Nah, itu tadi, Permendagri tadi. Yang dalam hal ini kan spiritnya sebenarnya mereka ingin memberikan kepastian hak-hak warga sipil. Sebenarnya ke sana. Dari motif itu satu sisi kita bisa terima. Tapi persoalan lain terjadi benturan norma. Satu sisi undang-undang tentang pokok-pokok perkawinan itu mengamanahkan wajibnya orang itu mencatatkan pernikahannya sebagai bentuk legalitas akan satu peristiwa hukum yaitu perkawinan. Tapi di sisi lain Permendagri itu memberikan satu peluang orang yang nikah siri, mohon maaf ini sebagai edukasi buat kita dan informasi, itu di dalam kartu keluarganya itu tertulis di situ nikah tidak tercatat. Iya, tercatat. Nikah tidak tercatat. Ya. Kalau nikah tidak tercatat, tanda kutip satu sisi. Tapi lanjutannya itu ada cerai pun tidak tercatat. Nah, Ini kira-kira gimana? Ini kebetulan norma ini. Artinya kalau tadi kita melihat ada benturan norma fikih ya. Saya tidak sebut norma agama, norma fikih yang dibenturkan dengan norma negara. Dan ini menjadi problem lanjutannya adalah norma negara dengan norma negara itu sendiri. Itu gimana? Oke, siap.
Itu memang menjadi persoalan tersendiri dan menjadi persoalan lanjutan di dunia kepenghuluan. Tapi juga berkaitan erat dengan dua instansi lain, yaitu catatan sipil dengan pengadilan agama. Pengadilan agama. Sebelum ke arah situ, saya ingin sedikit mundur tentang Permendagri 2019 itu. 2019. Yang salah satu syaratnya itu bisa dikeluarkan akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga itu adalah dengan membuat SPTJR. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan. Itu kesaktiannya di situ. Kalau tidak ada itu, pihak catatan sipil pun tidak akan membuatkan itu. Nah, ketika mereka membuatkan itu, kami berkali-kali melakukan koordinasi, bukan komplain, tapi koordinasi ke kantor catatan sipil. Atas dasar apa kemudian catatan sipil bisa membuatkan menyatakan pernikahan mereka itu sah? Bukan membuatkan itu, karena kami sudah tahu SPTJM itu dasar mereka membuatkan itu. Menyatakan bahwa perkawinan mereka itu sah itu apa dasarnya? Kan sudah sah secara agama, belum tentu saya bilang. Apakah Bapak sudah melakukan investigasi tentang pernikahan mereka? Seperti apa? Nah, ini penting ini. Ya. Apakah pernikahan yang mohon maaf tadi rukunnya sudah terpenuhi? Misalkan tadi kalau rukunnya itu kan jelas ada wali. Calon pengantin ingat dulu ya. Calon pengantin. Laki sama perempuan. Bukan laki sama laki. Lanang karo lanang, harus jelas itu. Laki sama perempuan. Kan masalah lagi nanti kan. Terus ada dua orang saksi. Itu dari sisi rukun kan sudah terpenuhi ya. Nah, kira-kira itu kok bisa dianggap sah, tapi sebenarnya tidak sah. Itu kasusnya gimana tuh? Jadi ada banyak orang di catatan sipil itu sebenarnya tidak memahami juga tentang rukun perkawinan. Dan ketika kami sampaikan seperti, loh Pak, masa sih ada pernikahan siri atau pernikahan secara agama yang tidak sah? Iya Pak, banyak. Oke. Gimana? Makanya saya sampaikanlah kasus-kasus dari pengadilan agama. Nah, salah satunya tadi, menurut mereka mereka nikah masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, baik suaminya maupun istrinya, tetapi mereka menikah, kemudian baru setelah itu mereka mengurus perceraiannya. Berarti nikah dulu baru bercerai. Nah, itu kan tidak sah kan? Itu artinya sama menikah dalam apalagi kalau dia perempuan kan tidak dibenarkan kan? Belum bercerai menikah lagi. Tidak ada poliandri kan? Kalau poligami secara agama mungkin boleh. Tapi tadi mohon sedikit saya tambahkan, itu yang konteks tadi itu bahkan ada peraturan Menteri Agama yang terkait orang yang dalam proses perceraian, khususnya laki-laki nih, itu tidak boleh melakukan pernikahan sebelum memiliki kekuatan hukum tetap dalam perceraiannya. Karena apa? Apalagi statusnya talak raj'i. Nah, itu kan bisa dimaknai poligami terselubung. Dan itu istri yang berproses dalam pernikahan itu berhak dia membatalkan pernikahannya. Nah, itu kan berarti kan memang ada persoalan lanjut. Berarti kalau mau poligami itu harus izin istri pertama dulu gitu Pak? Izinnya tuh ke negara. Ke negara, nggak perlu istri ngomong gitu. Tapi istrinya dibawa. Kalau udah dibawa nggak boleh gitu Pak? Kalau kan dibawa. Ada niat ini. Takut mana? Kalau yang menarik itu tentang iddah mantan suami. Nah, berarti laki-laki ada masa iddah, Pak? Sebenarnya tidak ada masa iddah bagi seorang mantan suami. Tetapi yang dimaksud dengan iddah mantan suami itu adalah mantan suami itu baru boleh menikah lagi ketika habis masa iddah istrinya. Kalau istrinya masih dalam masa iddah, suaminya mau menikah, maka siapapun KUA di Indonesia itu dilarang menerima kehendak nikahnya. Jika dia malah menerima, berarti itu pelanggaran terhadap peraturan. Makanya yang penghulu itu bisa diberikan sanksi. Dan laki-laki tadi itu harus menunggu masa iddah. Karena apa? Dalam masa iddah itu sebenarnya itu kesempatan bagi mereka untuk berpikir. Siapa tahu bisa kembali. Nah, itu dalam konteks talak raj'i kan gitu. Nah, artinya bisa aja balik. Kita rujuk aja lah sudah. Nah, itu kan satu hal yang sebenarnya masyarakat belum mengerti tentang. Mohon maaf ya kalau laki-laki itu tadi, Mas meninggal semalam tuh gulung-gulung, udah mati nangis. Bahagia benar. Sekalinya kelawasan madang. Kelawasan madang. Ada lagi parah itu. Ujian nang bini, mohon maaf lah, abahnya seumur hidupku jangan sampai ke menikah lagi. Langkahi dulu mayatku. Pas meninggal bininya, mohon maaf itu belum 4-3 kali. Kurang apa kajian sih nih? Itu tadi ada amanat biniku mau hendak kawin lagi, langkahi dulu mayatku. Astagfirullah. Dia salah pulang ini. Padahal maksud bini itu jangan nyawa menikah lagi. Ini memang itulah problem masyarakat lah ya, karena ketidakpahaman masyarakat. Betul. Oke, lanjut ya Pak Yai. Nah, kemudian
apa namanya terkait dengan itu tentang para pelaku nikah siri itu saat ini kami masih terus mengupayakan celah hukum. Kira-kira ada nggak sesuatu ataupun cara lain untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku nikah siri itu, khususnya yang menikahkan atau yang memberikan jalan. Kalau anak-anaknya sebenarnya beberapa kali kita menemukan kasus seperti itu. Ketika kita berikan nasihat, kepada memberikan penjelasan, mereka mau, mau bawahannya itu mau. Anak-anak tuh mau. Tetapi kemudian ada pembisik di belakangnya itu, sudahlah Pak, nih kan nanti saya bantu nih kan, itu gampang kok. Kalimat gampang bahasa ini. gampang itu. Betul. Akhirnya apa? Bapaknya lemah gitu. Ditambah lagi undangan sudah dicetak. Sopan kena. Sopan kan, makanan sudah dimasak. Keluarga jauh sudah datang. Masalah juga. Ada Dibatalkan. juga orang kalau semalam tuh undangan udah dicetak. Cuman masih kosong di bawahnya. Bila ada masih kosong ya nunggu yang melamar. Haro rambut banar juga itu. Jadi. Nah, ini yang jadi persoalan lebih lanjutnya Pak Yai. Kita kan membaca fenomena yang tadi ya, yang berkembang tadi. Sebenarnya kan kalau menurut hemat saya ya, untuk konteks ini kan norma hukum negara itu kan memungkinkan untuk apalagi undang-undang ini kan tahun 74. Iya. Kan pernah sudah direvisi, ya kan, di amandemen dalam hal ini di 2019 nomor 16 tahun 2019 ya. Itu kan hanya merubah di usia saja. Iya, betul. Saya tanggung amat gitu loh. Ya. Kenapa tidak masukkan klausul-klausul yang terkait untuk meminimalisasi tingkat kemudaratan terhadap pernikahan tadi? Ya. Karena maraknya ini kan tidak hanya saat ini, dari dahulu. Karena problem isbat nikah sebenarnya, isbat nikah yang dilakukan di pengadilan agama itu terhadap perkawinan yang sebelum terjadi lahirnya undang-undang ini, sebelum tahun 74, itu boleh disebut nikah. Ya. Atau yang kedua kasusnya adalah dalam konteks kehilangan buku nikah dan sebagainya, itu baru. Nah, sementara ini mereka suka melecehkan hukum dalam hal ini, kan pelecehan hukum itu kan. Dan kalau bahasa hukumnya itu disebut dengan penyelundupan hukum. Nah, mereka melakukan penyelundupan hukum bukan hanya narkoba aja diselundupkan. Kawin diselundupkan. Indonesia ini luar biasa. Hukum diselundupkan. Nah, yang melakukan penyelundupan hukum ini adalah oknum-oknum ya tadi yang paham agama sebenarnya. Padahal agama ini kan dinamis ya. Fikih yang saya sebut tadi. Jadi Islam itu sholih likulli zaman wal makan, tapi dia harus memahami konteks lokal masyarakatnya. Kalau tingkat kemudaratannya tinggi, otomatis itu tidak boleh dilakukan. Gitu kan. Nah, ini kan kembali kepada tujuan beragama tadi, menciptakan kemaslahatan. Nah, kalau tadi nikah di bawah tangan atas nama adat, nikah di bawah tangan atas nama fikih, kan persoalan. Kaji fikihnya tahun 14 berapa tahun abad pertengahan itu. Oke lah, kita tidak mengurangi nilai ijtihad masa lalu gitu ya. Tapi kan ini kan proses ijtihad ya kan. Maka kalau bahasa kaidah fikih yang lain itu mengatakan al-hukmu yadullu ma'illah wujudan aw adaman. Ya kalau kedua ini. Jadi hukum itu tergantung faktornya. Merubahnya ini bisa nih, ya kan? Mohon maaf kalau dalam bahasa agama kita itu dalam fikih itu secara qat'i dijelaskan hurrimat alaikum maitah walahmul khinzir. Daging babi saja itu diharamkan. Tapi dalam keadaan darurat dalam keadaan darurat boleh. Nah, ini kan sesuatu yang mempertahankan kehidupan seseorang. Betul. Bagaimana mungkin? Bukan apa ya? Tapi banyak orang balasan anakku bahari itu nikahnya anum aja. Kawin itu bahari aja, gandal aja anak ya. Kau aja makan. Kan ini kan persoalan yang selalu didengungkan. Padahal tumbuh kembang anak saat ini berbeda zamannya. Betul. Kalau ukuran usia dahulu misalkan usia 13 tahun itu sudah dianggap dewasa, sekarang beda gitu. Dan mereka mohon maaf ya selalu berasumsi Nabi ini nikah dengan Siti Aisyah umur sekian. Padahal jangan salah, Nabi itu pertama kali menikah itu dengan Siti Khadijah di usia berapa? Nabi 25 tahun. Betul. Siti Khadijah di atas itu lagi. Beliau. Ya kan? Terus dengan Aisyah itu mohon maaf tidak langsung dikumpuli. Tidak. Rasul menunggu betul proses dan ini kan Rasul pun menikah itu atas perintah agama. Wahyu. Artinya sesuatu ada motif di balik itu gitu kan. Nah, kalau kita nikah atas siapa? Atas dasar anu Bang? Handak. Dasar kehandakan aja kalau dasarnya handak benar ya. Nah, ini Yai.
Kira-kira ada nggak alternatif lain selain kita melakukan perubahan hukum di samping kita sosialisasi ke masyarakat untuk membangun kesadaran hukum masyarakat? Ya, saya sebenarnya dari dulu tertarik selalu mendorong para pemangku kebijakan, apakah itu di DPR maupun di Kementerian Agama Pusat, untuk terus mengkaji perubahan atau pembaharan hukum perkawinan ini. Betul itu. Salah satunya adalah kalau orang senantiasa berpegang dengan fikih, kita mungkin masih ingat ada namanya kaul jadid dan kaul qadim. Sah Imam Syafi'i. Ya kan, Imam Syafi'i kan? Betul. Bagaimana ketika beliau berada di Irak? Betul. Hijrah ke Mesir. Kemudian hijrah ke Mesir. Nah, kemudian dinasah semua pendapat yang di Irak kan? Iya. Ya, makanya yang di Mesir yang ada. Nah, demikian pula dengan pencatatan perkawinan itu. Betul. Saya mengharapkan sekiranya para pembuat fikih itu kan bukan kitab suci. Betul. Nah, Betul. yang Hasil tidak bisa dirubah. pemikiran. Hasil pemikiran, hasil pemikiran cerdas para pendahulu kita kan. Iya, betul. Nah, kalau sekiranya mereka itu masih hidup, saya yakin mereka akan memasukkan salah satu rukun dari pernikahan itulah pencatatan perkawinan. Betul. Karena manfaatnya luar biasa banyaknya, Pak. Betul. Dan mudaratnya juga ada kalau tidak dicatatkan itu, dan kita sudah melihat faktanya. Betul. Bagaimana, dan saya Pak, mohon maaf, saya 2 kali sudah dipanggil oleh pengadilan Untuk jadi negeri saksi. dan pengadilan agama untuk menjadi saksi ahli Saksi. terhadap pernikahan siri yang tumpang tindih. Tumpang Ada- tindih. Ada pulang bertumpang tindih. Yang susahnya itu Maka apa? kawin itu Yang, sebetulnya. yang payahnya itu apa? Memang kawin itu memang tumpang tindih. Omong dari Kalau Bahiring. ada tumpang tindih kada kawan. Ada. Bisa Bahiring dulu. Bagi yang belum kawin ingat dan. Ada Anang Dimas tuh. Makanya ada kursus pengantin. Iya. Terus sampai ke situlah Tuan Guru diajarinya. Iya. Catatan kursus pengantin itu sampai Sampai ke situ. sampai lah. Naiknya sebelah mana, turunnya sebelah mana, diajar itu. Oh, Bacaannya apa? Oh, diajarin itu Diajarin. biar punya anak, supaya dapat anak. Tapi tergantung nang anu Jepang. Nah, tapi gini, kemarin itu ada, mohon maaf nih, ini sedikit ulun menyimpang sedikit. Karena kan di keluarga berencana itu kan selalu didorong untuk mengendalikan. Iya. Tidak membatasi. Jadi keluarga berencana ini ke keluarga untuk merencanakan keluarga yang sakinah, mawaddah, Warahmah. penuh rahmah tadi Iya, kan gitu kan. 3 tuh Guru itu. Ya betul. Sakinah, mawaddah, Mawaddah, rahmah. Bahagialah kita bagian Iya, di situ kan. Nah, ternyata sudah 3, 4, 5 anak sudah. Nah, 5 canggaran anak. 6 itu. 5 ini kan jempol. Ya kan sudah 5. Jadi betapa nonton Tuan Guru, mohon maaf ini, adakah amalan yang memungkinkan saya itu untuk bisa mengendalikan tidak punya anak lagi? Oh, gampang sih, Dan. Apa itu? Kalau kita itu hendak melakukan hubungan, baca doa, wudu, berdoa kepada Allah, ya Allah, minta petunjuk dan sebagainya itu. Naiknya sebelah kanan, turun sebelah kiri. Pokoknya itu amalakan sih, Dan. Sudah 3 bulan kemudian datang. Marah-marah, Guru. Kan jadi ya. Apa, Guru? Jadi lagi bini ulun hamil lagi. Oh iya. Amalanku sudah, baca doanya sudah. Allahumma jannibna itu dia kalau ya sudah naik kanan. Turun kiri. Iya udah. Sebentar aku tanya dulu. Iya, iya. Naik kanan, turun kiri. Langsung Iya. turun kah? Berhenti nggak di tengah? Berhenti. Itu penyebabnya. Masalahnya berhenti. Jangan berhenti. Kan saya sudah bilang. SOP-nya adalah baca doa, naik kanan langsung turun. Jangan berhenti di tengah. Tidak ada perintah parkir. Tidak. Tidak. Itu penyebabnya. Parking brake-nya ditarik. Jadi. Iya, naik kanan turun kiri. Nah, ini kan pengendalian gitu. Sudah mohon maaf ya nikahnya kada bercatat pulang ya kalau. Tambahnya pulang. Tambahi pulang 5 anak ya Allah ya Rasulullah. Bukan Bang rezeki tetap Allah memberi rezeki kan gitu kan. Tapi persoalannya tadi menambahi pulang anak. Nah, kalau tadi kembali ke kita kaitkan dengan problem benturan tanda kutip. Saya membahasakan benturan lah ya. Karena seharusnya saat satu instansi atau kementerian itu menerbitkan satu norma dan ini norma masyarakat ya, norma hukum yang mengikat semua masyarakat, itu seharusnya ada bahasa komunikasi antar instansi. Itu yang sering kita sebut dengan proses sinkronisasi dan harmonisasi peraturan. Nah, ini kan nikahnya tidak tercatat. Ditulis di situ. Jadi kalau mohon maaf ya, orang yang menikah siri itu kemudian dia lapor ke catatan sipil, diterbitkan Bukunya ada. kartu, bukan dia tidak punya buku ini. Enggak ada. Tapi tadi SPTJM itu ada. Dengan SPTJM tadi yang oleh Tuan Guru disebutkan bahwasanya belum tentu nikah yang dianggap sah itu sah. Iya. Apalagi ilegal kan Iya, gitu iya, kan. iya, Ini betul. kan nikahnya di bawah tangan nggak jelas.
Untuk status wali hakim saja kan problemnya kan panjang itu. Betul. Kalau hanya ukuran tingkat jarak antara yang orang boleh qasar, kan ukurannya di sana ya. Ya. Bahari itu kalau dulu itu untuk orang bisa mengqasar itu kan masyaqqah. Kesulitannya luar biasa. Betul. 80 atau 2 marhalah itu Berjalan jarak batis. tempuhnya itu berhari-hari. Berjalan batis. Berjalan Berjalan kaki. Oh, sekarang ke sini ke Tenggarong, ke Balikpapan yang dulu mungkin 1 hari 1 malam baru Betul. sampai, sekarang itu 1 jam setengah udah sampai. Setengah jam aja sampai guru lah. Sampai. Aku udah sampai. Keberapa? 1 jam? Setengah jam. Saya setengah jam dia sampai itu. Nggak sampai lah. Nggak sampai setengah jam. Nggak sampai setengah jam. Iya, nggak sampai. Ke Nggak Balikpapan. Memang kan sampai. Iya. Karena memang betul tidak sampai. Ada sampai. Saya itu setengah jam ke Balikpapan tidak sampai. Tidak Tidak sampai setengah jam maksudnya. Dikira cepet sekali padahal emang gitu. Nah, itu tadi kembali dan Guru. Masalahnya kan persoalannya ini kan norma antar norma. Ya. Gitu. Ada nggak kira-kira upaya kemudian mengharmonisasikan lah, Iya, mengharmonisasikan upaya harmonisasi dan Iya. khususnya APRI. Nah, memang itu tugas bersama kami. Alhamdulillah untuk wilayah Kalimantan Timur ya. dimotori dengan jasket biru ini. Mantap. Ini Biru kebetulan- itu tanda Tapi cinta ini- kasih ya, ya. cinta. tapi kasih. ini bukan merupakan ada keterkaitan dengan partai politik tidak? Nggak ada. Kalau warna-warni itu kan Warna. sunatullah itu. Iya, betul. Jadi, Tuhan menciptakan Kami warna. sudah melakukan upaya-upaya yang baik, yang penuh kekeluargaan, selalu melakukan, termasuk kebetulan Pengadilan Agama Tenggarong tuh luar biasa gitu. Luar biasanya kan. Luar biasa. Wah. Tanggapannya dengan kami itu ketika kami sampaikan permasalahan ini, ayo Pak, kita ketemu dengan Pak Kepala Dinas Catatan Sipil. Oh, Nah, itu itu di kita- Tenggarong. Untuk di wilayah Tenggarong. lain, Wilayah lain ada- Kalimantan Timur kami sudah bertemu dua langsung di provinsi, termasuk pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi. Nah, jadi kemudian berarti ada komunikasi sih. yang kemarin yang kita belum bisa menemukan ini, kalau untuk wilayah Kalimantan Timur kita aman sekarang, Oke. tidak masalah karena ada pertemuan yang selalu intens kita lakukan. Iya, iya. Apakah itu yang seperti kita ini ngobrol-ngobrol santai, diskusi, betul. kemudian FGD. Iya, iya. Nah, kalau kita sampaikan semua problematika seperti itu, dan hari ini catatan sipil itu sudah melakukan komunikasi antar provinsi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap SPTJM. Oh. Kemendagri nomor berapa? 2016 nomor Iya, berapa? nomor 9. Nomor 9 2016 itu untuk segera dilakukan perubahan Oke. supaya kita tidak berbenturan lagi dengan instansi lain, khususnya kantor urusan agama. Ah, dan ini pengadilan berita agama. bagus ini, berita bagus. Nah, jadi kebetulan juga yang kemarin mencetuskan ini orangnya sudah diganti. Oke. Ada Jadi pejabat baru, yang memahami problem itu Iya, tadi dirjen ya. yang baru. Nah, kemudian kami dimintalah membuat pertemuan-pertemuan itu, kemudian membuat rekomendasi ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini itu sudah kita lakukan, mudah-mudahan dalam waktu dekat setidaknya tahun 2024 lah ada perubahan itu yang kami lakukan, yang kami minta kepada Kementerian Dalam Negeri, dan kita sudah bisa bersanding kembali bermesraan. Begitu. Kemesraan antar kementerian ya. Antar gitu. kementerian. Karena memang norma itu penting. Betul. Masyarakat kan tidak mengerti apa yang menjadi latar belakang itu sebenarnya. Mereka tahunya begini-begini ya mereka ikutin. Cuman memang kita selalu ingin mendorong ya perubahan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Tidak hanya berhenti di usia. Karena sebenarnya motif usia itu kan meminimalisasi. Betul. Meminimalisasi kesempatan orang menikah anak ya, atau menikahkan anak. Menikahkan anak. Artinya anak di bawah umur untuk melakukan pernikahan. Nah, yang menjadi persoalan lebih jauh sebenarnya ada kemarin kita sempat diskusi, ada satu forum Tuan Guru, itu ada pemikiran. Bahkan saya sempat melontarkan pemikiran. Ini kalau di pendaftaran sesuai dengan Perma ya, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 ya, tentang syarat administrasi pendaftaran itu kan kan jelas ada aturannya dan sebagainya. Tapi kan di situ ada satu menurut hemat saya, kekurangannya menurut saya itu status pekerjaan. Kenapa penting? Si pria ini ya? Iya, calon pria. pekerjaan. Karena problem yang saya baca di hulunya itu adalah perceraian. Faktor penyebab perceraian di samping tadi anak masih di bawah umur, artinya secara psikologi problem rahim dan sebagainya itu problem biologis ya. tadi itu
di sisi lain faktor ekonomi yang paling dominan, Paling banyak. Betul. paling dominan dan paling banyak itu. Penyebab perceraian itu adalah faktor ekonomi. Kenapa? Pengangguran. Betul. Artinya tergantung orang tua dan sebagainya. Nah, sementara ini kan kalau kita registrasi mau menikah kan nggak pernah ditanya berapa penghasilannya. Iya. Ada nggak Iya. tuh? Kebetulan bimbing itulah tempatnya. Bimbingan perkawinan. Bimbingan Iya. perkawinan. Nah, ada namanya screening Screening. calon pengantin dan wali. Oke. Dan kemudian itu muncul di N1, pengantar nikah. Oke, di Dan N1 Di ya. N1 itu nanti muncul di identitas calon pengantin, kemudian termasuk pekerjaannya dan penghasilannya. Oh, ini oke. sejak kapan ini Pak adanya, Pak? Hah? Sejak kapan? Itu sebenarnya sudah lama, Sudah lama, Pak. tetapi kan yang tidak berjalannya itu adalah proses di screening pemantapan terhadap calon pengantin itu. Calon pengantin. Tapi begini, mohon izin. Penegasan. Kalau tadi screening itu kan hanya sebatas data. 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 Aktualnya kan belum tentu. Iya, artinya begini, orang boleh saja, saya udah kerja kok. Iya. Padahal kerja, mohon maaf ya, pekerjaannya apa? Pengacara. Iya, iya. Dipikir advokat. Pengangguran Nah, banyak acara. pengangguran. Udah banyak acara. Ulun itu, Pak. Kan begini, persoalannya adalah ini kan syarat-syarat untuk menikah itu kan kalau bahasa Rasul itu aukamakal itu kan ba'ah. Ya masyarakat sabab. Himbauan Rasulullah kepada pemuda-pemuda yang sudah merasa cukup. Nah, merasa cukup ini kan tidak hanya gariza seksual. Harus dikaji lagi berarti Harus kalimat dimaknai cukup, Pak. bahwasanya siap dalam secara ekonomi. Hmm. Nah, saya punya pemikiran nih Tuan Guru, mohon maaf ya. Siapa tahu ini kalau pas ada perubahan-perubahan itu menjadi Ya, syarat. ya. Artinya apa? Orang yang mau menikah itu dipersyaratkan dia memiliki, mohon maaf ya, dia bawa keterangan dia bekerja di mana misalkan, atau yang kedua penghasilannya berapa. Kita tidak mendahului rezeki Allah, ya, Betul. mohon maaf. Tapi dalam hal ini tentunya menunjukkan kesiapan seseorang Ya. untuk Kesanggupannya, menikah itu, ya. kesanggupannya secara ekonomi menafkahi keluarganya. Iya, iya, iya. Dan ini jaminan untuk pasangannya. Ya kan begitu? Karena apa? Begini, kalau kita kata Rasul pun mengatakan kata mimin hadid katanya gitu. Ya. Tapi jangan lupa loh, baginda Nabi itu menikah itu maharnya 20 ekor unta. Banyak. Artinya apa? Kalau ikut sunnah Nabi, lo segitu loh. Iya kan? Iya. Artinya besar sekali nih. Artinya Rasul ingin menunjukkan aku lo siap untuk menikah. Aku punya kapasitas, aku punya kemampuan. Nah, kira-kira ke arah situ memungkinkan nggak, Gur? Kalau hanya sekedar himbauan dan sebagainya kan, makanya tadi dampaknya. Iya, saya kebetulan di kantor kami itu namanya screening dan bimbing itu menjadi hal yang wajib bagi calon pengantin. Wajib. Salah satu materi yang kita sampaikan itu adalah tentang ekonomi keluarga. Itu namanya berkah atau belajar rahasia nikah, ekonomi keluarga. Nah, maka di situ akan terekspos semua pekerjaan suami apa, pekerjaan istri apa, penghasilannya berapa. Kemudian dengan penghasilan seperti itu, apakah siap si istri mau hidup bersama-sama dia? Bagaimana mengatasi kekurangan, umpamanya ada kalau kurang dan sebagainya itu. Ada nggak, mohon maaf, ada nggak yang hasil screening itu kemudian menunda pernikahannya? Ada. Oh, Itu hasil kesepakatan atau dari Dan pemerintah? itu justru menjadi bumerang bagi penghulunya. Kenapa? Gara-gara kita sampaikan hal seperti itu, bagaimana membangun rumah tangga yang tangguh, kokoh itu. Kemudian apa yang terjadi di rumah tangga Indonesia saat ini, yang mana banyak terjadi gugat cerai dari istri menggugat suaminya. Persoalannya adalah persoalan ekonomi. Betul. Akhirnya kita jadi sasaran mereka. Betul. Ini gara-gara penghulu bongkar-bongkar pekerjaan saya seperti akhirnya kami ditunda, anda bisa nikah sekarang ini. Ya, lebih tapi baik- kan lebih baik sekarang. Iya. Lebih baik sekarang daripada akhirnya. Ya, akhirnya sampai kita didatangi oleh pihak keluarga dari si suaminya. Pak penghulu mestinya tidak ngomong seperti itu. Masalah rezeki kan Allah yang atur, bukan Kayak kamu. bujur. Bujur aja itu. Betul. Cuman kan persoalan kan Iya, kita memberikan edukasi. Iya, ya. karena kita terima apa yang mereka sampaikan kita, tapi kita juga sampaikan juga apa yang harus kita sampaikan kepada mereka dengan bahasa komunikasi yang diajari oleh guru-guru kita, termasuk beliaunya adalah Ya, betul. saya mentor saya untuk Bujur. komunikasi yang baik dengan Terbalik. akhirnya mereka bisa, oh iya Pak ya. Nah, saya bilang daripada nanti kecewanya nanti berlarut-larut, mending sekarang kecewanya sebentar. Betul. Betul. Akhirnya Sampai- orang benar-benar siap Iya. untuk menikah. Saya bilang kalau memang anak bapak itu serius mau membangun rumah tangga, dia pasti akan berupaya dalam 2-3 hari atau sampai 2-3 minggu ini pasti akan berusaha. Betul. Tetapi kalau dia tidak serius, nanti akan hidup di ketiak bapak.
Betul. Jadi, yang tengah. jadi kita pernah melakukan seperti itu, bukan hanya sekali, bahkan saya lupa menghitungnya ada berapa Artinya kali. ini kan ada proses edukasi yang Iya, betul. betul. Termasuk juga kemudian ketika si istri ini tidak tahu ternyata penghasilan yang dia sampaikan itu bukan penghasilan dia. Bukan real ya? Bukan real, bukan penghasilan dia gitu kan. Nah, kemudian sumbernya juga tidak keliru, misalkan, mohon maaf, ternyata calon suaminya pengedar narkoba. Uangnya banyak gitu. Begitu dia tahu, kemudian nanti dulu. Betul. Nah, itu artinya kan bagus itu. Bagus, ya. Jadi pentingnya, nah ini berarti kalau untuk kursus tadi istilahnya kursus pengantin, bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu wajib ya? Wajib dan itu peserta calon ini wajib ikut. Wajib hadir. Pian padahi Agung Dimas kan. Karena padahi. Padahi. Abis ini padahi bahasa supaya ini tahu tata caranya. Tata caranya. Tapi jangan lupa yang kedua, yang paling penting adalah ada calonnya. Kadang mengajari enak masuk lewat kanan keluar kiri. Masuk aja baluk. Kalau kayak gitu kita aja ke wadah Anang Dimas. Kita kesahkan, kita boye. Tua umum APRI. Biar sekalian sini menasihati. Anak benar sudah. Anak benar. Karena jalan ulun support habis-habisan. Siapa tahan dilamar. Yang penting calon ini kan bebinian. Janganlah iya. Dirami lalu. Kebalaan. Nah kalau gitu kita bawa sidin aja. Bawa sidin aja sekalian. Jadi di Mbah ini kita ngopi. Wadah apa? Acil siapa yang rumah? Acil ROPA. Nah makanya kita bawa sidin. Sekalian. Acil Esa. Acil Esa itu warungnya mantap guru. Lain Acil Ano lah, Mama Hadran lah. Lain. Mama Hadran sebelah sana. Di seberangnya. Ini Acil Esa itu para masjid. Nah di muka di wadah Acil hidup. Nah kita wadah Acil Esa. Acil Esa itu sampai sore buka. Kalau berjalan bunyi jalannya itu gangnya guru itu. Nah ini Mbak kita ngopi di situ. Ya kalau biasa Anang Dimas boleh kita di situ. Sambil kita ngopi santai guru. Sudah Makasih banyak guru. Kita kesana aja langsung. Siap. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya kalau lah. Amin. Iya kasih.